Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiziham. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kuliah perdana mata kuliah I'jaz wa Quran. Hari ini kita sebelum mulai belajar bareng, karena di sini pada hakikatnya saya bukan mengajar tapi kita belajar bareng. Di sini kita belajar bareng tentang I'jaz wa Quran. Dalam Sulamul Munawwarah diterangkan yakni idraku mufradin tasawwurin alim atarkunis batin bitasdiqin musim. Seingat kami dulu ketika masih belajar di Kuciah, nazamnya seperti itu, seingat kami. Jadi kalau kita mau membahas sesuatu tema itu alangkah baiknya kita tasawwur, kita paham perkata dulu. Di sini mata kuliah kita I'jazul Quran. I'jaz ini kalau secara bahasa Jawa mungkin artinya ngapesake atau istilahnya melemahkan. Tetapi mengambil term dari kitab Al-Itqan. Jadi pada kuliah ini pengantar makna Quran ini nanti kami akan mengirim beberapa file kitab yang mana menjadi file rujukan utama kita dalam perkuliahan ini. Yang pertama ini kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ini di sini di kitab kami mulai halaman 309 sampai halaman 331. Jadi ada sekitar 22 halaman. Itu menjadi salah satu kitab rujukan dalam perkuliahan ini. Nanti kami juga mengirimkan kitab I'jazul Quran karya Qadhi Al-Baqilani, yang mana kedua kitab tersebut nanti kalau teman-teman mau membuat makalah sertakan salah satu kitab tersebut atau dua-duanya. Di samping nanti masih ada referensi lain, contohnya Mu'jizat Al-Quran karya Profesor Haji Quraisy Shihab dan lainnya. Tapi kitab ini menjadi salah satu kitab yang berbahasa Arab yang menjadi bahan bacaan kita. Nanti PDF boleh dicetak, boleh sekedar dibaca. Kalau I'jaz tadi secara umum seperti yang saya sampaikan ini ngapesake. Kalau di sini diterangkan i'lam anna mu'jizah amrun khaliqun lil 'adah maqrunun bit tahaddi salimun min ma'arullah. Yani sesuatu yang khariqul 'adah, yang tidak sewajarnya. Suatu yang bahasa khariqul 'adah itu bahasa yang tidak seperti umumnya, akan tapi makorun bitahdi disertai adanya tantangan, dan dengan mukjizat ini akhirnya bisa menyelamatkan, menjadi penyelamat atau menjadi jawaban dari para penantang. Di sini diterangkan wahya imma hissiyatun wa imma aqliyah. Ada mukjizat yang sifatnya hissi, bisa indrawi, bisa dilihat secara akal, dan juga bisa aqliyah, bisa logika. Sehingga ada term mukjizah lagi, apa itu I'jazul Quran. Ada yang mengatakan i'jaz itu segala sesuatu yang akal manusia itu tidak sampai. Itu juga salah satu definisi dari i'jaz atau mukjizat. Jadi kita belajar i'jaz Al-Quran, bagaimana Al-Quran ini bisa mempunyai begitu banyak mukjizat. Ada mukjizat kalau dahulu, mukjizat nabi-nabi terdahulu diterangkan dalam Sahih Bukhari di kitab ini juga, ma minal anbiya nabiyyan illa u'tiya ma mithlu amana al-bashar wa inna ma kana alladhi u'titu wahyan awhahu Allah ilaihi fa arju an akuna aktsara tabi'an. Kalau mukjizat para nabi terdahulu itu bisa menjadikan mereka iman karena mukjizatnya bersifat indrawi. Jadi mereka bisa lihat, contoh Nabi Musa membelah lautan. Contoh lagi mukjizat Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar tidak hancur, tidak meninggal. Ada lagi mukjizat unta, ada lagi mukjizat nabi-nabi lainnya, itu berbeda-beda. Itu sifatnya sebagian besar indrawi. Tapi wahyu atau mukjizat Nabi Muhammad itu justru ada di Al-Quran yang terbesar. Karena mukjizat ini tidak akan habis sampai habisnya hari atau sampai hari kiamat. Kenapa nggak akan habis? Kami pernah melakukan sebuah penelitian. Ini contoh dalam surat At-Tur
Wattur wa kitabim masdur fi raqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Di sana membahas tentang laut. Ketika kami melakukan penelitian tersebut, kami ikut lomba di Palu dalam acara pionir di Palu, Sulawesi Tengah itu. Di sana ketika kami memutolak berbagai referensi menunjukkan bahwa satu lafaz wal bahril masjur itu saja menunjukkan bahwa laut itu jika digali dari segi lafziyahnya, kalau segi lafziyah jumlah lafaz yang ada tulisannya al-bahr itu ada berapa di laut, lalu yang ada lafaz al-ard ada berapa, itu jika dipresentasi ternyata jumlahnya sama dengan presentasi darat yang ada di bumi dan laut yang ada di dunia ini. Belum lagi lafaz tersebut secara penelitian setelah diteliti lebih lanjut, ternyata dari dalam laut justru sekarang muncul banyak hal-hal yang membuat bergelombang, hal-hal yang membuat dunia ini bisa bertahan. Apa itu yang sekarang dipakai dari dalam laut? Yakni minyak tanah, minyak bumi, itu berasal dari sebagian besar dari dalam laut. Dan masih banyak lagi lafaz-lafaz yang mengandung i'jaz. Lafaznya hanya satu ayat, dua ayat, tapi jika digali ternyata itu sangat melemahkan orang. Ternyata Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu sudah membahas ilmu yang begitu penting. Ada lagi i'jaz yang sifatnya itu diketahui baru di era-era sekarang, ataupun yang menjadi bukti setelah Nabi wafat. Contohnya di surat Ar-Rum, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Itu dalam surat Ar-Rum diterangkan dalam surat Ar-Rum, yakni bahwa ketika kerajaan Romawi itu berperang melawan Persia, itu Nabi mengisyaratkan dalam surat Ar-Rum itu bahwa yang menang ialah Romawi. Romawi itu yang ketika itu didukung banyak oleh orang-orang Islam, dengan Persia didukung oleh orang-orang kafir. Dilanjutkan bagaimana di ayat itu, fi adnal ardihum min ba'di ghalabihim sawlibun, yakni terletaknya kejadian tersebut fi adnal ardi wahum min ba'di ghalabihim sawlibun. Ditulis lagi fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minuna bi nasrillah yansur man yasha wa huwal azizur rahim. Bahwa lokasi kejadiannya itu ada fi adnal ardi, di lokasi bumi yang paling rendah. Itu di mana? Ketika setelah diselidiki secara ilmu saintifik, itu ternyata ada di daerah yang mana daerah tersebut itu sekarang menjadi letak daerah titik terendah di bumi. Wakilah yang mengatakan tersebut ya berada di daerah Laut Mati, yang mana Laut Mati itu menjadi daerah yang terendah di bumi, sehingga laut di sana membuat orang lebih bisa terangkat di air. Itu contoh salah satunya. Ada lagi yang lanjut ayat ini, fi bid'i sinin, akan dikatakan kapan? Dalam lafaz bid'i, antara 3 sampai 9 tahun. Dan ternyata terbukti. Itu mukjizat Al-Quran yang terbukti. Ada yang terbukti sekarang, ada yang terbukti setelah sekian tahun, bahkan ada yang terbukti dalam beberapa ratusan atau beribu-ribu tahun. Ini salah satu i'jazul Quran. Jadi semakin digali itu semakin terbukti keautentikan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini sangat beda sekali dengan kitab-kitab lain dan sangat ilmiah sekali. Ada juga dalam suatu kesempatan kami pernah ngaji sama Kiai Ahmad Asnawi, ada salah satu kitab yang ketika itu beliau bahas ketika dalam sebuah kesempatan itu, yakni dalam surat Yasin. Teman-teman saya kira ini sudah pada hafal kitab Yasinnya. Di sana ada ayat, ada referensi kitabnya, kami ada di rumah. Ini wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Membahas yang awal tentang kapal. Bagaimana kapal itu bisa membuat orang dengan begitu banyak. Ketika zaman itu yang terbanyak ialah bahasa tentang kapal. Angkutan yang bisa menampung banyak orang ialah kapal. Itu jalur laut. Tapi zaman dulu belum ada yang namanya kereta api, belum ada, apalagi
bus Transjakarta nggak ada zaman dulu. Akan tapi dilanjutkan di Al-Quran, wa khalaqna lahum mim misli ma yarkabun, dan kami menciptakan lahum mim misli ma yarkabun, yakni yang sepadan dengan itu yang akan kalian naiki. Kalau dalam Al-Qawaidul Hisan, dalam kitab Al-Qawaidul Hisan, ini kaidah-kaidah tafsir, jika ada lafaz wa khalaqna atau ada dhamir yang musytarakna, itu berarti lafaz tersebut ada campur tangan manusia. Manusia ikut andil dalam penciptaan tersebut. Andil bagaimana? Allah menciptakan adanya kendaraan. Itu yang buat, apakah Allah buat kapal, kayu, dipaku? Enggak. Itu yang buat manusia. Akan tapi di sana manusia sebagai aktornya, sebagai pembuat kapal itu manusia. Di sini diterangkan wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun. Jadi Allah menciptakan juga pula hal-hal yang bersifat secara tidak langsung, manusia yang buat. Di sini diterangkan ma yarkabun. Allah juga menciptakan kendaraan lain yang bisa menampung banyak orang, tapi sejenisnya. Jadi selain kapal, Allah menciptakan lain. Apa itu? Setelah kita perhatikan, kendaraan apa yang bisa menampung sebanyak orang di kapal? Kalau zaman dulu mungkin puluhan, ratusan, ribuan. Kendaraan apa sekarang? Kita bisa lihat adanya kereta api. Itu setelah 1000 tahun mungkin, setelah adanya Al-Quran, atau berapa ratus tahun sudah ada kereta api di negara Eropa. Lalu di Indonesia sekitar 100-200 tahun ini kendaraan kereta api. Lalu juga Allah menciptakan mimithli. Apa itu mimithli? Ada lagi pesawat terbang. Itu bisa sekali berangkat ratusan orang. Itu salah satu ijazah Quran. Jadi pembahasan ini nanti kita salah satu mata kuliah yang asik, karena kita bisa mengungkap hal-hal unik di kitabnya atau di bukunya Prof. Quraisyhab. Diterangkan juga, seingat kami ketika membaca ini lafaz alif lam mim shad. Di sana huruf dalam Al-Quran tersebut, di surat Al-Araf tersebut, itu jika dibagi pada fawaid syahar, surat Al-Araf tersebut ternyata sama-sama habis dibagi 114 sebagaimana surat Al-Quran. Itu seingat kami ketika dulu kami membaca buku karya Prof. Quraisyhab. Dan masih banyak lagi. Jadi kita belajar ijazah Quran ini, kita seakan mengungkap hal-hal yang unik-unik terus. Jadi jadikan mata kuliah ini have fun, kita santai, tapi kita tetap dapat ilmu. Kita semakin hari, semakin pekan menemukan ijazah Quran yang lainnya. Karena itu pembahasan kita nanti ada ijazah Quran dilihat dari segi gaya bahasa, masa depan, masa lalu, tentang manusia, teknologi, geologi, astronomi, angka, dan lain-lainnya. Insya Allah akan kita bahas bareng-bareng. Ini sekedar pengantar awal. Kami harap teman-teman nanti dalam Quran ini tetap fokus, dan juga meskipun kita santai, kita tetap mendengar teman-teman lain yang presentasi, kita baca makalahnya, kita baca powerpointnya, dan semoga ilmu kita tetap benar-benar manfaat barokah meski di tengah pandemi COVID-19. Dan semoga kita semua selamat dari COVID-19 beserta keluarga dan orang-orang tercinta kita. Dari kami sebagai pengantar, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.